Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai penerapan sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya guys. Nanti materi lengkapnya itu penggunaannya akan secara lengkap akan dipelajari di materi tentang program linear ya. Siap belajar, jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke guys, sekarang kita lanjut ke contoh yang pertama ya. Kita lihat ini, seorang penjahit ingin membuat baju. Model pertama memerlukan 1 meter kain sutra dan 1,5 meter kain linen. Sedangkan baju model kedua memerlukan 2 meter kain sutra dan 1,5 meter kain linen. Persediaan kain sutra hanya terdapat 20 meter dan kain linen 10 meter. Tentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari permasalahan tersebut. Oke ya. Kita buat permisalan dulu. X adalah banyaknya baju model pertama yang dibuat oleh penjahit, kemudian Y-nya adalah banyaknya baju model kedua yang dibuat oleh penjahit. Oke. Kemudian model baju yang pertama itu membutuhkan kain sutra sebanyak 1 meter, kemudian kain linennya adalah 1,5 meter, kemudian banyaknya baju itu X. Kemudian model kedua itu butuh 2 meter kain sutra, kemudian 1,5 meter kain linen, banyaknya baju yang dibuat model kedua adalah Y, kemudian kain sutra yang tersedia adalah 20 meter, kemudian kain linen yang tersedia adalah 10 meter. Oke ya. Kemudian kita buat yang pertama itu adalah X ditambah 2Y itu harus lebih kecil dari 20 meter, ini kain sutranya, kemudian 1,5 meter X ditambah 0,5Y itu lebih kecil atau sama dengan 10, ini kain linennya, ini dibuat menjadi dikalikan 2, 3X plus Y lebih kecil atau sama dengan 20, gitu ya guys ya. Oke. Kemudian syarat tambahannya itu banyaknya baju model pertama dan kedua itu harus lebih besar atau sama dengan 0, gitu ya. Oke, paham guys? Baik. Sekarang contoh yang kedua guys. Seorang pedagang minuman dingin akan mengisi kotak pendinginnya dengan 2 macam jenis minuman sitrun dan teh pecok. Sitrun dibeli dengan harga Rp1.500 per botol dan teh pecok adalah Rp2.500 per botolnya. Kotak pendingin hanya memuat 300 botol dan modal yang ia punya adalah Rp500.000. Tentukan model atau sistem pertidaksamaan yang sesuai. Oke ya, kita buat permisalan lagi. X adalah banyaknya sitrun yang dibelanja, kemudian Y adalah banyaknya teh pecok yang dibelanja setiap botolnya. Oke ya. Oke, kita buat tabelnya guys. Sitrun itu banyaknya adalah X, nanti teh pecoknya Y ya. Harganya per botol adalah 1.500. Ini banyaknya Y, kemudian harga per botol adalah 2.500. Oke. Kotak pendingin hanya memuat 300 botol ya, berarti X plus Y-nya itu harus lebih kecil dari atau sama dengan 300, kemudian 1.500 X plus 2.500 Y itu lebih kecil dari uang yang ada hanya Rp500.000. Oke ya, kemudian dibuat seperti ini juga ya, kemudian dibagi 500 ini 3X, ditambah 5Y lebih kecil atau sama dengan 1.000. Paham guys? Kemudian syarat tambahnya ini, X lebih besar atau sama dengan 0, Y lebih besar atau sama dengan 0. Paham ya guys ya? Baik. Oke guys, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga ya. Sebuah angkutan umum paling banyak dapat memuat 50 penumpang, ini ya, banyaknya penumpang. Kemudian tarif untuk seorang pelajar dan karyawan berturut-turut adalah Rp7.500 dan Rp15.000. Oke, ini tarif untuk pelajar, ini yang bukan pelajar atau karyawan atau pegawai gitu ya. Penghasilan yang diperoleh sopir tidak kurang, itu minimum 250.000 per hari. Oke, tentukan model sistem pertidaksamaan yang sesuai. Kita buat permisalan, X itu adalah banyaknya penumpang pelajar, Y adalah banyaknya penumpang karyawan. Kita buat tabelnya guys ya. Banyaknya penumpang pelajar itu kita
misalkan X, nanti ininya Y ya. Kemudian uang sewanya untuk pelajar itu 7.500, banyaknya karyawan, penumpang karyawan itu Y, kemudian dia harus membayar 15.000, kemudian bus itu hanya memuat 50 penumpang, berarti nanti X plus Y lebih kecil atau sama dengan 50, kemudian ini penghasilan sopir itu minimal 250, berarti nanti lebih besar atau sama dengan gitu ya. Jadi seperti itu kita buat modelannya ini, kemudian 7.500X ditambah 15.000Y itu minimal 250.000, ini seperti ini, kemudian kita sederhanakan menjadi 3X plus 6Y lebih kecil atau sama dengan 100. Itu. Kemudian kita buat syarat tambahannya juga, X lebih besar atau sama dengan 0, Y lebih besar atau sama dengan 0. Itu ya guys ya, gampang ya. Baik. Oke guys, sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat ya. Dalam satu minggu, tiap-tiap orang membutuhkan paling sedikit 16 unit protein, 24 unit karbohidrat, dan 16 unit lemak. Dalam 1 kg kacang hijau terkandung 4 unit protein, 12 unit karbohidrat, dan 2 unit lemak. Sedangkan dalam 1 kg ketam hitam terkandung 2 unit protein, kemudian 2 unit karbohidrat, dan 6 unit lemak. Tentukan model sistem pertidaksamaan yang sesuai. Kita jawab ya guys ya. Kita membuat permisalan X adalah banyaknya kacang hijau yang dibutuhkan dalam seminggu. Y adalah banyaknya ketan hitam yang dibutuhkan dalam seminggu gitu ya. Kemudian kita buat tabelnya. Itu kacang hijau itu mengandung protein sebanyak 4 unit, kemudian karbohidratnya adalah 12 unit, kemudian kandungan lemaknya adalah 2 unit. Kemudian banyaknya yang dibutuhkan setiap minggu adalah X kilogram. Kemudian ketan hitam guys ya. Ini mengandung 2 unit protein, kemudian 2 unit karbohidrat ya ini, kemudian 6 unit lemak, banyaknya adalah Y kilogram. Kemudian kebutuhan tiap minggu itu protein itu minimal 16 unit, kemudian karbohidratnya adalah 24 unit ini ya. Kemudian kandungan lemaknya itu minimal harus 16 unit. Oke, kemudian kita buat pertidaksamaannya menjadi 4X plus 2Y lebih besar atau sama dengan 16, disederhanakan menjadi 2X plus Y lebih besar atau sama dengan 8. Ini dibagi 2 ya. Kemudian yang ini 12X plus 2Y lebih besar atau sama dengan 24, maka disederhanakan menjadi dibagi 2, 6X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 12. Kemudian yang terakhir adalah 2X plus 6Y lebih besar atau sama dengan 16, kalau disederhanakan menjadi X plus 3Y lebih besar atau sama dengan 8. Ini dibagi 2 juga. Kemudian syarat tambahannya ini jangan lupa X dan Y-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Gitu ya guys ya. Paham ya? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini, membahas tentang penerapan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.